Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu Santi bisa kembali menyapa kamu di ruang temu. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia, Viva Historia. Nah, pada kesempatan ini apa yang mau kita pelajari? Kita akan belajar tentang eh, upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tahu nih, kita sudah merdeka 17 Agustus 1945. Tapi setelah itu ada AFNI yang datang kembali untuk mengambil atau merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian terjadilah beberapa perjuangan. Yang pertama dengan perjuangan militer sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu perjuangan yang mengandalkan fisik dan senjata. Ada banyak perjuangan yang dilakukan di bidang militer ini, salah satunya yang dilakukan oleh Bung Tomo dan rekan-rekan arek-arek Surabaya. Kalian bisa cek di video ini ya. Nah, yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jalan diplomasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah dengan mencari dukungan negara-negara anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, dengan melaporkan masalah pada Dewan Keamanan PBB. Nantinya Dewan Keamanan akan ikut andil dalam membentuk KTN atau Komisi 3 Negara. Dan yang ketiga adalah berunding dengan Belanda. Nah, dalam hal mencari dukungan negara anggota-anggota PBB, ada Australia yang berusaha membantu Indonesia dengan mendesak Belanda agar bisa segera menghentikan operasi militernya di Indonesia. Selain itu, Australia juga menjadi anggota Komisi 3 Negara karena Indonesia minta Australia yang mewakili Indonesia. Kemudian dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Australia pun aktif membentuk opini dunia internasional untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Selain itu ada India. Nah, India ini merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia dalam forum internasional sekaligus menjadi pelopor terlaksananya Konferensi Inter-Asia pada tahun 1949. Nah, tidak hanya itu, ada banyak negara lain yang tergabung di Liga Arab, yaitu Mesir, Lebanon, Suriah, dan juga Arab Saudi yang berusaha mempengaruhi pandangan dan pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia melalui forum PBB. Nah, kalau yang berunding langsung dengan Belanda, dilakukan perundingan Hogeveluwe di kota Hogeveluwe, Belanda, tanggal 12 sampai 24 April 1946. Ada Willem Schermerhorn yang menjadi Perdana Menteri Belanda pada masa itu, dan dari kita ada perwakilan Mr. Suwandi. Nah, dalam perundingan ini Belanda minta agar kedaulatan Indonesia itu Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera gitu. Nah, sedangkan Belanda tuh minta agar Indonesia menjadi negara persemakmuran yang berbentuk federal dan punya pemerintahan sendiri, tapi harus jadi bagian dari kerajaan Belanda. Nah, ini bangsa Indonesia nggak setuju gitu, makanya tidak terjadi kesepakatan. Akhirnya dibuatlah perjanjian Linggarjati. Nah, ini adalah Mr. Amir Syarifuddin. Beliau adalah maaf, ini adalah Sultan Syahrir. Aduh, Bu Santi kok salah ngomong ya. Ini adalah Sultan Syahrir. Pada masa itu Sultan Syahrir menjadi perwakilan dari Indonesia. Kemudian delegasi dari Belanda adalah Willem Schermerhorn, De Boer, Haji van Mook, dan Max van Pol. Perundingan Linggarjati ini dilakukan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946.
Ini dia isi perundingannya. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan Sumatera, Jawa, dan Madura. Hanya 3 pulau itu. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai oleh Ratu Belanda. Gitu. Nah, hal ini memicu beberapa efek atau tanggapan, memicu banyak tanggapan dari berbagai pihak. Karena ini membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Nah, kemudian Sultan Syahrir diprotes tuh, jadi akhirnya turunlah kabinet Sultan Syahrir karena dianggap tidak bisa menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, selain itu, perundingan Linggarjati ini juga menuai banyak penafsiran antara Indonesia dan Belanda, dan penafsirannya itu berbeda. Hal ini membuat Belanda menghentikan perundingan Linggarjati ini. Jadi dia mengumumkan bahwa perjanjian Linggarjati tidak berlaku lagi mulai tanggal 15 Juli. Dan Belanda melakukan penyerangan pada Indonesia, yaitu lewat agresi militer Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947. Nah, untuk mengatasi agresi militer Belanda yang pertama ini, dilakukanlah ada Komisi 3 Negara. Jadi dilakukan pembentukan Komisi 3 Negara oleh Dewan Keamanan PBB tanggal 25 Agustus 1947. Nah, di sini 3 negara yang disebutkan adalah perwakilan dari Indonesia, perwakilan dari Belanda, dan juga penengahnya yaitu dari Amerika Serikat. Nah, Indonesia membeli negara Australia yaitu Richard R. Kirby untuk menjadi wakilnya, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai delegasi dari Belanda, dan dari Belgia ini menugaskan Paul van Zielen. Nah, selain itu PBB meminta Amerika Serikat yaitu Dr. Frank Graham dari Amerika Serikat untuk menjadi moderator atau menjadi penengahnya gitu ya. Nah, kemudian mereka 3 orang ini gitu ya menjadi wakil untuk datang ke Indonesia dan melakukan penyelesaian masalah-masalah antara Indonesia dan Belanda. Akhirnya dilakukanlah perjanjian Renville. Perjanjian Renville. Nah, kalian kalau lihat di dalam foto ini sebenarnya ruangan yang ada di kapal milik Amerika Serikat. Lihat di sini ada bendera-benderanya ya, bendera Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah, perjanjian Renville ini diinisiasi oleh KTN atau Komisi 3 Negara. Kenapa dilakukan di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville pada 8 Desember? Karena KTN ini memilih tempat yang benar-benar netral gitu ya. Nah, keputusannya adalah 1. Republik Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda sampai kerajaan Belanda mengakui negara Indonesia Serikat. Kemudian diadakan pemungutan suara apakah mau bergabung di Republik Indonesia atau negara Indonesia Serikat. Dan yang ketiga, daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia. Nah, buat yang lupa, garis Van Mook itu apa? Garis Van Mook adalah garis demarkasi yang dibuat oleh Belanda untuk menandai wilayah-wilayah kekuasaannya, termasuk di Pasundan atau Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya, sebagian Jawa Tengah gitu. Nah, hal ini membuat para tentara yang sudah bertahan di kantong-kantong pertahanan, bergerilya di daerah-daerah tersebut harus mundur.
Bahkan pada 22 Februari 1948, 29.000 prajurit Siliwangi meninggalkan kantong-kantong gerilya di Jawa Barat. Kalau yang di Jawa Timur itu bahkan yang di Jawa Timur ada 6.000 tentara. Mereka hijrah karena tidak boleh masuk ke daerah yang masuk garis demarkasi FANMO gitu. Nah, dampaknya ada banyak. Yang pertama, semakin sempitnya wilayah Indonesia, turunnya kabinet Amir Syarifuddin, yang ketiga pemberontakan PKM Mediun dan gerakan DITII. Nah, efek dari perjanjian Renville ini ternyata membuat Belanda ingkar janji lagi ya. Dia melakukan penyerangan lagi, yaitu lewat agresi militer Belanda II. Jadi sebenarnya ketika terjadi ini, pejuang-pejuang Indonesia tanggal 18 Desember, jadi sehari sebelum agresi militer itu mereka beliau-beliau membuat sidang kabinet. Nah, di sidang kabinet itu menugaskan Syafruddin Prawira Negara untuk membuat PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Nah, sementara waktu itu kan ibu kotanya ada di Jogja ya. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tetap stay di sana. Nah, efeknya pada agresi militer Belanda II ini banyak tokoh-tokoh penting yang diasingkan, termasuk Insinyur Soekarno yang diasingkan ke Bangka. Muhammad Hatta juga diasingkan ke Bangka. Terus ada tokoh-tokoh lain kayak misal Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Agus Salim, Anggi Pringgodikdo, itu mereka juga ikut diasingkan. Nah, kemudian dibuatlah perjanjian Rumroyen. Kenapa disebut Rumroyen? Karena perwakilannya adalah Muhammad Rum dari Indonesia dan Van Royen dari Belanda. Hasil perundingannya ada 5. Yang pertama, Belanda harus menghentikan agresi militernya. Yang kedua, pengembalian ibu kota Republik Indonesia oleh Belanda. Yang ketiga, pembebasan pimpinan Republik Indonesia oleh Belanda. Yang keempat, menghentikan perang gerilya oleh Indonesia. Jadi Indonesia harus berhenti melakukan gerilya. Dan yang kelima, secepatnya diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, ini dia KMB yang didahului dengan konferensi inter-Indonesia. Jadi sebelum menuju KMB dibuatlah konferensi ini. Ini sebenarnya adalah konferensi antar sesama bangsa Indonesia. Kenapa gitu? Jadi setelah Renville dibuat, perjanjian Renville itu ada namanya BFOD. Jadi negara-negara boneka bentukan Belanda itu ada banyak, ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Madura. Nah, tokoh-tokoh negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Bijeenkomst voor Federale Overleg. Nah, pemimpinnya adalah Sultan Hamid II. Nah, BFO ini kemudian diajak berunding oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dari Indonesia untuk mendapatkan beberapa kesepakatan antara lain. 1. Negara Indonesia Serikat yang nantinya akan dibentuk di Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat. Bendera kebangsaan adalah bendera merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, dan tanggal 17 Agustus menjadi hari nasional. Nah, setelah ini terjadilah konferensi meja bundar. Nah, ini foto yang sangat banyak ada di internet. Ini adalah kenapa dikatakan konferensi meja bundar, karena memang dilakukan di meja yang bundar gitu ya. Ada 3 yang menjadi delegasi, ada tiga pihak yang berunding. Dari Belanda ada J.V. Marseven, Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi perwakilan dari Indonesia, dan Sultan Hamid II menjadi perwakilan dari BFO. Dilakukan di Den Haag 23 Agustus 1949. Hasilnya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kemudian yang kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dibentuk Uni Indonesia Belanda, dan Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang Belanda sejak 1942. Nah, itu tadi beberapa
perjuangan masyarakat dan para pejuang Indonesia lewat jalur diplomasi. Semoga kalian bisa memahami ya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, boleh banget diketik di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi. Kamu juga boleh share video ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di ruang tamu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.